beberapa hari ini rekonstruksi hati. Masih Ya kan? rekonstruksi hati. Kalau gitu Ya. saya langsung tanyakan juga Tapi ya. tawaran terbuka. Penawaran Terbuka. Apakah bentuknya kami merangkul, misalnya bergabung dalam pemerintahan? Kami terbuka. Terbuka berarti ya? Apakah ya menjadi oposisi? Sama-sama mulia seperti kata Pak Anies Baswedan. Saya sepakat ya kan ya. Kami juga terbuka. Kita tahu teman-teman yang berdiri di luar pemerintahan melakukan fungsi pengawasannya dengan luar biasa bagus. PKS, Demokrat, PDI Perjuangan sendiri peran di luar pemerintahan. Ya. Sangat berkualitas gitu loh. Dan kita akan pastikan akan muliakan mereka di pilihan apapun yang mereka ambil. Oke. Kurang lebih begitu. Oke, kalau gitu saya akan langsung tanyakan dari Nasdem. Bu Irma atau Mbak Irma, sejauh ini sebenarnya seperti apa sih sikap dari Nasdem, kemudian juga mungkin dari PKS dan juga dari PKB? Apakah sampai saat ini masih, kalau kita sudah dengarkan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini kemungkinan akan mengarah ke oposisi. Kalau dari Timnas Amin sendiri bagaimana posisinya, terutama dari Nasdem dulu? Iya, teman-teman semua, sebagaimana yang disampaikan Pak Surya Paloh, Ketua Umum kami, kita belum berbicara atau belum berpikir yang jauh-jauh dulu, tapi kita masih menunggu hasil akhir dari apa yang diputuskan oleh KPU. Setelah itu baru kita akan mengambil keputusan. Jadi sampai hari ini Nasdem masih menunggu keputusan dari KPU. Jadi belum ada rencana atau pikiran-pikiran yang lain untuk melakukan sesuatu komunikasi atau apapun kepada partai-partai yang sudah saat ini tentunya melalui quick count itu sudah dinyatakan ya bisa dibilang punya suara tertinggi lah gitu ya. Tapi kami masih berharap ada yang harus diperbaiki dari semua yang sudah terjadi di seluruh Indonesia, baik berbagai dugaan-dugaan kecurangan, berbagai dugaan-dugaan ya ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan pilihan presiden kali ini. Tentu itu juga menjadi landasan bagi kami untuk kemudian mengambil tindakan. Seperti itu. Oke, kalau dari Nasdem masih tentunya menunggu hasil real count dan juga rekapitulasi dari KPU. Tapi bagaimana dengan sesama koalisi, sikap dari PKB sendiri, sikap dari PKS sendiri bagaimana? Ya tentunya kami sebagai partai yang berdaulat ya, independen, kami juga tidak boleh juga kemudian ikut campur dalam menyatakan keputusan dari partai-partai koalisi kami. Tentu yang bisa menjawab itu adalah PKS sendiri ataupun PKB sendiri. Jadi kita tidak mau ikut campur dalam urusan internal partai masing-masing. Saya kira itu. Baik, kita sudah dengar bagaimana sikap dari Nasdem dan tentunya masih belum mengetahui juga bagaimana sikap dari PKB dan juga PKS. Tapi kalau dari Golkar, Gerindra kan sendiri sudah mengatakan akan membuka kesempatan seluas-luasnya. Mau jadi oposisi boleh, bergabung di pemerintahan boleh. Tapi Golkar ini kan juga sudah salah satu partai yang membersamai bersama Pak Prabowo, rela bagi-bagi kursi juga. Ya, tentu keputusan terkait dengan apakah koalisi ini dibangun berdasarkan atas bagi-bagi, saya kira tidak lah ya. Pasti semangat yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri, saya kira kesamaan gagasan untuk membangun Indonesia maju. Dan karena itulah maka Partai Golkar dari semenjak awal memberikan dukungan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran karena memang kita punya cita-cita yang sama. Nah bagi kami Partai Golkar ketika partai-partai yang lain yang memiliki kesamaan gagasan, punya keinginan dan cita-cita yang sama, dan itu juga saya kira disampaikan oleh Pak Prabowo ya di dalam baik dalam debat terakhir maupun dalam pidato yang disampaikan oleh beliau. Saya kira itu menegaskan bahwa koalisi ini adalah koalisi besar. Koalisi besar dan memang dari sejak awal
Yang ingin dibangun adalah koalisi besar untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Partai Golkar yang berada di dalam kekuasaan pemerintahan Jokowi menyadari betul bahwa untuk membangun bangsa ini tidak bisa dilakukan hanya 1-2 partai, ya, tetapi harus bersama-sama semua partai, ya, walaupun tentu kita menghormati pilihan partai politik untuk misalnya berada di oposisi. Namun tentu alangkah lebih baiknya gitu ya, jika memang kita sama-sama memiliki satu gagasan, apalagi dari sejak awal ketika pasangan Prabowo Gibran itu menegaskan dirinya sebagai pelanjut pemerintahan Jokowi. Ada berbagai PR yang saya kira memerlukan dukungan politik dari semua komponen bangsa. Misalnya soal pembangunan ibu kota Nusantara, ya. Kemudian soal pemulihan ekonomi pasca pandemi yang memang kita masih menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan menyelesaikan berbagai kebutuhan-kebutuhan mendasar dari masyarakat kita yang harus ditangani dengan cepat gitu. Nah, karena itu jika berangkat dari gagasan tersebut, maka stabilitas pemerintahan itu memang harus ditopang oleh dukungan politik yang kuat gitu ya. Karena tidak mungkin rasanya kita bisa membangun ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ya, menciptakan pemerataan pembangunan, menciptakan keadilan sosial kalau memang semua komponen bangsa bisa sama-sama memainkan peran-peran yang penting dalam memastikan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan membutuhkan dukungan politik dari berbagai komponen masyarakat tersebut. Nah, karena itu cara atau ekspresi dari Pak Prabowo di dalam pidatonya saya kira menunjukkan satu sikap negarawan ya, dengan merangkul, mengajak dan sama-sama bagaimana kita memastikan supaya apa yang dicita-citakan menuju Indonesia Emas 2045 itu bisa diwujudkan dengan cara yaitu tadi melanjutkan dan menyempurnakan terhadap berbagai capaian-capaian yang selama ini telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya. Oke. Nanti Gitu. saya juga akan minta analisa langsung dari Mas Aji ya. Melihat konstelasinya, bagaimana kemudian partai-partai ini nanti akan bersikap baik dari rival-rival dari Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Siapa-siapa saja kan nanti akan bergabung atau tetap menjadi oposisi. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali saat lagi untuk Anda.